Teman-teman, kalau misalkan ada framing di media gitu, ada orang yang begitu peduli sama rakyat kecil, rakyat biasa seperti kita gitu, sebenarnya kita harus mencari datanya terlebih dahulu, fakta. Tapi kalau aku pribadi, itu aku melihat dengan mata kepala aku sendiri bahwa yang dapat bantuan dana, pokoknya dana lah ya, dana apapun itu, entah bantuan bos atau ya, semacam itulah intinya semua dana yang kelihatannya framingnya dari mungkin kepedulian anggota DPR, tapi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa itu semua bisa dimanipulasi? Sekali lagi aku bilang bahwa semua orang itu pakai topeng, termasuk mungkin kalian sendiri kan. Dan bagaimana sih aku bisa berbicara seperti itu? Jadi ketika aku mencoba mempelajari yang namanya politik, dan aku itu sebenarnya nggak suka politik, benar-benar nggak suka. Cuman ada satu orang teman yang menyarankan aku untuk bisa ikut bersuara. Dan aku sih sebenarnya emang nggak suka politik, benar-benar nggak suka. Karena bagi aku pribadi, politik itu hanyalah cocoknya buat orang-orang yang rakus gitu. Tapi kalau even kamu bukan orang yang rakus, yang suka mencuri, maling, teriak maling gitu ya, ya nggak apa-apa, kamu bisa mimpin. Tapi selama kamu mimpin itu kan ada bukti gitu, ya kan? Kamu memperbaiki dana yang dari 1T jadi 5T, terus dari yang tidak punya sekolah jadi membangun 10 sekolah, dari yang tidak ada tempat ibadah gitu, mungkin masjid, mungkin gereja, jadi punya 100 bangunan, yaitu kamu pasti bakalan dipilih masyarakat dan bahkan kamu masuk sejarah gitu ya, karena kepemimpinan kamu tuh pokoknya bagus gitu. Nggak ada yang bisa melawan kamu gitu ya. Berarti cuman di zaman sekarang kan jarang dapat orang seperti itu. Jadi untuk kita semua semoga pintar-pintar lah ya menilai, karena aku sendiri juga masih sangat bodoh dan aku terus belajar bahwa aku tidak pernah melihat orang cuman dari cara dia ngomong, penampilan dia, mungkin agamis, kita nggak tahu isi hatinya. Apalagi dunia politik, apapun ada politiknya. Masih ingat ini? Kali ya, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Netizen, yuk belajar makin kritis ya. Ada anggota DPR teriak-teriak, marah-marah. Guys, jadi aku menjelaskan sedikit ya, sebenarnya kenapa ibu ini marah-marah. Kesannya dia sangat membantu 3T, dan aku udah sampai bikin baju kaosnya itu kemarin 3T, artinya dia memperdulikan kehidupan 3T. Orang-orang yang termasuk 3T ya bisa jadi nggak cuman untuk orang timur ya, ada banyak sebenarnya orang yang tertinggal, terdepan, terluar, artinya wilayah yang memang dia itu sangat jauh dari kata kemajuan, kata berkembang. Kayak untuk pendidikan itu sangat-sangat minim gitu, akses jalan, dan pokoknya yang terbelakang gitulah, tertinggal. Dan aku sempat bilang, ih keren sekali ibu ini membela. Tapi coba cari tahu dulu deh. Dan setelah dicari tahu, ditelusuri, sampai hari ini, karena aku melihat si Bapak Nadiem, oh my god, betapa bodohnya aku gitu kan. Aku ke-framing sama tampilan di media sosial, dan sampai si Bapak Nadiem ini di penjara. Guys, betapa bodohnya kita. Jadi kita tuh sebenarnya, aku yang tadi tidak peduli tentang politik, aku sampai kayak mikir, Tuhan, tidak apa-apa di dunia ini tuh nggak ada keadilan gitu loh. Benar-benar aku mikir, dari keluarga atau tempat tinggal aku aja, aku tuh udah tahu gitu bahwa politik itu kotor, sangat-sangat kotor. Tapi politik itu sangat bikin kamu maju, bikin kamu luar biasa sukses, asalkan kamu punya hati nurani gitu. Dan pernah nggak sih orang-orang yang gila kekuasaan itu bertanya bahwa mereka itu untuk apa gitu loh? Kalau kekuasaan tidak untuk melindungi gitu, nggak ada guna. Terus kalau lu punya jabatan tapi hati kosong gitu, buat apa? Dan sekali lagi, kehormatan itu, hormat gitu, kamu harus hormat sama mereka karena mereka punya kehormatan gitu. Tapi kalau misalkan mereka itu hanya untuk hiasan nama gitu, atau memang mereka tidak pernah mengerti gitu, nggak amanah, percuma sih. Mau lu kekuasaan lu tinggi, jabatan lu tinggi, terus lu di mana-mana dihormati, kalau semua itu palsu,
Gimana dong? Nggak ada gunanya kan?